Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahrul Ramadan dari Prodi Akuntansi dengan NPM 2340403015. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan. Yang pertama, membangun konteks teks proposal. Teks proposal pada dasarnya adalah sebuah usulan, rencana, atau tawaran. Akan tetapi, kini kata proposal lebih sering digunakan daripada ketiga kata yang lain itu. Dalam bahasa Indonesia, rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Selanjutnya, menelusuri model teks proposal. Di sini ada dua model teks proposal. Yang pertama, teks proposal penelitian dan teks proposal kegiatan. Teks proposal penelitian adalah dokumen yang digunakan dalam pengusulan proyek penelitian dalam bidang sains atau akademik. Teks proposal kegiatan adalah format tertulis yang digunakan untuk merencanakan dan mengusulkan sebuah kegiatan. Di sini ada struktur teks proposal penelitian. Yang pertama ada pendahuluan. Isi dari pendahuluan ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan hipotesis. Yang kedua, landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori menyajikan ulasan teoritis yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian, menjalankan konsep-konsep yang relevan dan bagaimana teori tersebut akan diterapkan. Tinjauan pustaka berfungsi untuk membandingkan penelitian yang diusulkan dengan studi-studi sebelumnya. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Bagian ini harus menjelaskan pendekatan yang diambil dalam penelitian, termasuk metode pengumpulan data dan analisis yang akan digunakan. Yang keempat ada daftar pustaka untuk mencantumkan sumber-sumber yang digunakan dalam menyusun teks proposal, baik dari buku, artikel, jurnal, laporan, dan sumber lainnya. Lanjut ke struktur teks proposal kegiatan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan berfungsi untuk memberikan konteks kepada pembaca tentang kegiatan yang diusulkan. Isi dari pendahuluan ada latar belakang, ruang lingkup, dan tujuan utama. Yang kedua, tata laksana kegiatan. Isi dari tata laksana kegiatan ada pelaksanaan, tujuan, waktu, dan tempat. Yang ketiga, ada strategi pelaksanaan. Yang keempat, ada penutup. Selanjutnya, menganalisis hubungan genre setiap tahapan proposal. Di sini saya akan menjelaskan tahapan proposal penelitian terlebih dahulu. Struktur teks pendahuluan menggunakan genre mikro eksposisi dan atau meliputi deskripsi, memberikan latar belakang penelitian, permasalahan yang akan diteliti, gambaran tujuan, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode atau teknik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah landasan teori dan tinjauan pustaka. Menggunakan genre mikro review, menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang akan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya dan perbandingannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Genre mikro yang digunakan itu deskripsi dan atau meliputi laporan prosedur, menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang akan diterapkan termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Lanjut tahapan proposal kegiatan. Yang pertama, pendahuluan menggunakan genre mikro eksposisi dan atau meliputi deskripsi, memberikan latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan dan manfaat, serta strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, tata laksana kegiatan menggunakan genre mikro deskripsi dan atau meliputi prosedur, menyajikan strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut, langkah-langkah yang akan ditempuh.
Yang ketiga ada penutup menggunakan genre mikro deskripsi dan atau meliputi prosedur, menyampaikan harapan agar proposal kegiatan itu diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Lanjut, analisis formulasi bahasa. Analisis formulasi bahasa dalam proposal mengartikan bahwa analisis yang dilakukan terhadap penggunaan bahasa dalam proposal seperti yang pertama menggunakan bahasa yang harus akurat, yang kedua bahasa yang digunakan tidak boleh ambigu, yang ketiga bahasa yang digunakan harus menggunakan kalimat efektif, yang keempat menggunakan alasan dan tujuan yang logis. Lanjut, analisis manfaat proposal. Di sini saya akan menjelaskan manfaat proposal berdasarkan jenisnya. Manfaat proposal penelitian. Yang pertama, menjadi pedoman yang berupa rancangan atau perencanaan penelitian yang akan dilaksanakan. Yang kedua, memudahkan evaluasi penelitian. Yang ketiga, orientasi penelitian keseluruhan. Yang keempat, memudahkan pembimbing mengikuti pola pikir mahasiswa yang dibimbing dalam melakukan perencanaan penelitian. Manfaat proposal kegiatan. Yang pertama, menjadi konsep rencana kegiatan yang akan diselenggarakan. Yang kedua, sebagai acuan informasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan. Yang ketiga, membantu para panitia untuk mendapat dukungan beberapa pihak. Yang keempat, sebagai upaya meyakinkan sponsor agar memberikan dukungan finansial. Lanjut, analisis pihak yang diberi proposal. Pihak-pihak yang diberi proposal itu seperti donatur, sponsor, penanggung jawab institusi atau organisasi, investor, dan klien. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.